Halo, selamat datang kembali. Pernah denger nggak sih katanya Indonesia tuh ya Bali? Atau peribahasa, mangan orang mangan sing penting kumpul, itu cerminan orang males. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis mitos-mitos kayak gitu dan banyak lagi buat ngelihat wajah asli budaya Indonesia yang ternyata jauh lebih rumit dan penuh kejutan. Kita semua hafal slogan ini, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ini kan citra ideal Indonesia yang selalu kita bangga-banggain, sebuah mozaik budaya yang super kaya dan katanya hidup rukun dalam satu kesatuan. Tapi, apa benar gambaran itu sesederhana kelihatannya? Ternyata, di balik fasad yang indah ini, tersembunyi sebuah realitas yang, wah, penuh gejolak, penuh kontradiksi, dan perubahan yang gak pernah berhenti. Yuk, kita kupas lapisan-lapisan rumitnya satu persatu. Oke, sebelum kita bongkar mitos, kita harus paham dulu nih. Budaya itu bukan kayak foto yang dipajang di dinding, yang diam aja. Coba deh bayangin budaya itu kayak organisme hidup yang terus tumbuh, terus berubah. Wujudnya ada tiga, ide-ide di kepala kita, kegiatan kita sehari-hari, dan barang-barang yang kita hasilkan. Budaya itu hasil adaptasi ratusan tahun loh, bukan sulap satu malam. Sekarang kita mulai bongkar-bongkaran dari yang paling kelihatan mata dulu, geografi. Karena ternyata cara kita ngelihat peta dan tempat-tempat di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh mitos-mitos yang dampaknya nyata banget. Nah ini dia nih, mitos yang paling nempel di kepala banyak orang, terutama orang luar. Indonesia itu ya Bali. Branding Bali emang sukses luar biasa. Tapi ketergantungan sama satu ikon ini tuh, ibarat naruh semua telur di satu keranjang. Bahaya banget. Ini menciptakan risiko ekonomi yang sistemik, kayak bom waktu. Buktinya kelihatan jelas banget pas pandemi kemarin kan, waktu Bali lumpuh ekonomi nasional kita ikut goyang. Nah, buat ngatasin ini, pemerintah ngeluarin strategi yang cerdas banget. 5 destinasi super prioritas atau DSP. Ini bukan cuma soal promosi, tapi soal membangun benteng pertahanan ekonomi. Dari danau vulkanik terbesar di dunia di Toba, kemegahan Borobudur, sirkuit MotoGP di Mandalika, sampai surga tersembunyi di Labuan Bajo dan Likupang. Ini cara Indonesia nunjukin wajah aslinya, beragam banget dan keren luar biasa. Oke, dari pariwisata modern, kita geser sedikit ke mitos yang lebih dalam, lebih spiritual. Legenda Nyi Roro Kidul. Mitos kayak gini tuh bukan dibuat untuk dipercaya mentah-mentah. Fungsinya jauh lebih penting dari itu. Disinilah kita perlu misahin dua hal, fakta literal sama fakta kultural. Secara fisik, secara harfiah, mungkin emang nggak ada bukti Nyi Roro Kidul itu ada. Tapi secara kultural, oh jangan salah, kehadirannya itu nyata banget. Dia adalah sebuah fakta dalam kehidupan sosial, politik, bahkan ekologis masyarakat di pesisir selatan Jawa. Jadi, fungsinya apa aja sih? Pertama, sebagai peringatan bahaya soal ombak ganas di pantai selatan, semacam kearifan lokal yang dibungkus cerita. Kedua, sebagai alat legitimasi politik buat Raja-Raja Mataram yang ngaku punya hubungan spesial sama sang ratu. Dan ketiga, sebagai penanda identitas budaya. Jadi, apa ini sekedar dongeng? Tentu bukan. Ini tuh sebuah perangkat budaya yang canggih banget. Oke, dari mitos soal tempat, kita pindah ke aturan-aturan gak tertulis yang ngatur hidup kita. Karena sama kayak mitos, aturan-aturan ini sering banget disalahpahami. Kita mulai dari sistem hukum. Ada anggapan umum kalau hukum adat itu kuno, udah nggak relevan lagi. Mitos. Faktanya, konstitusi kita di level tertinggi negara justru secara tegas mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Ini bukan peninggalan masa lalu, ini adalah bagian hidup dari Indonesia. Nah, ini nih yang bikin ada semacam perang ideologi yang terus-terusan terjadi di masyarakat. Di satu sisi, ada hukum adat yang nilainya itu kebersamaan, komunal. Di sisi lain, ada hukum negara modern yang lebih individualistis, lebih rasional. Ini bukan cuma beda pendapat loh. Ini benturan dua dunia yang terjadi sampai ke akar rumput. Sekarang, coba deh peribahasa ini. Mangan ora mangan sing penting kumpul. Pasti sering dengar kan? Sering banget disalahartikan sebagai cerminan mentalitas malas atau nggak punya ambisi. Pembenaran buat nggak produktif. Tapi, apa benar sesimpel itu? Tunggu dulu, enggak juga. Filosofi ini sebetulnya adalah deklarasi soal prioritas hidup. Ini ngegesin kalau ikatan sosial dan solidaritas kumpulnya itu jauh lebih berharga daripada sekedar punya materi. Ini tuh kritik halus, semacam protes diam-diam terhadap materialisme, bukan pujian untuk kemalasan. Oke, sekarang kita masuk ke babak yang paling paradoks, penuh kontradiksi, Indonesia modern di mana angka-angka statistik yang kelihatan keren seringkali cuma jadi topeng buat nutupin perjuangan banyak orang di baliknya. Lihat angka ini, 5,3%. Keren kan?
Ini angka pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022 yang bikin kita balik lagi jadi negara berpendapatan menengah atas. Di atas kertas, kelihatannya kita menang besar nih. Tapi ini dia paradoksnya. Di saat yang sama, kelas menengah yang jadi mesin penggerak konsumsi, tulang punggung ekonomi kita, malah justru ngerasa makin kejepit. Ada jurang yang lebar banget antara data makro yang indah sama realitas mikro yang pahit. Penyebabnya apa? Bisa kita lihat di sini. Pertama, dorongan konsumsi yang nggak ada remnya. Kedua, jeratan utang online atau pinjol, wah ini bahaya banget. Dan ketiga, kondisi ekonomi yang masih rapuh setelah pandemi. Ternyata pertumbuhan ini dibangun di atas pondasi utang konsumtif yang rapuh, kayak istana pasir yang bisa runtuh kapan aja. Dan paradoksnya nggak cuma di ekonomi. Coba bayangin, kita bangga banget sama kebinekaan kita. Tapi di saat yang sama, kita harus rela kehilangan lebih dari 10 bahasa daerah. Punah. Selamanya. Ini bukan cuma soal statistik. Ini soal sebagian dari jiwa bangsa kita yang hilang. Sakit kan? Setelah kita bongkar semua mitos ini, pertanyaannya kan, terus gimana? Gimana seharusnya cara kita ngelihat budaya Indonesia ke depannya? Yuk kita coba rangkum dan cari cara pandang baru yang lebih jujur dan lebih membangun. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, mitos Indonesia itu Bali ternyata nutupin resiko ekonomi yang serius. Mitos hukum adat itu kuno malah nutupin konflik nilai yang fundamental. Dan mitos kelas menengah yang makmur nutupin kondisi finansial yang sebenarnya rapuh. Semua mitos ini intinya adalah penyederhanaan yang berbahaya. Terus, apa dong jalan keluarnya? Filsuf Romo Muji Sutrisno punya gagasan yang radikal tapi sekaligus mencerahkan. Waktu jalan politik terasa buntu dan jalan ekonomi terasa berat, kebudayaanlah yang harus jadi jalan utama kita. Bukan budaya sebagai warisan yang dipajang di museum ya, tapi sebagai kompas moral dan pondasi buat membangun peradaban yang lebih adil dan manusiawi. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting buat kita semua. Kalau emang budaya itu bukan cuma pajangan atau slogan, tapi jalan masa depan kita, terus apa yang bakal kamu lakukan mulai hari ini buat ngerawat jalan itu? Karena masa depan budaya Indonesia itu nggak ditentuin sama pemerintah atau para ahli, tapi sama kita semua lewat setiap pilihan kecil yang kita buat setiap hari.